Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ау. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latvia Octavia. NIM saya 142.20.032. Prodi saya S1 Manajemen Malam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Common Detail Finance Chap atau biasa kita sebut dengan CV. Ya, kalau ada yang bertanya apa sih itu CV? CV itu adalah salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, sebab tidak ada undang-undang khusus yang pembantuannya atau regulasi CV tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Ya, suatu perusahaan bisa disebut CV apabila didirikan oleh minimal 2 orang warga negara Indonesia. Kedua pendiri CV akan berperan sebagai pengurus yang disebut dengan sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Baik, saya juga akan mengartikan pengertian lain dari Commanditer Partnership atau CV, yaitu suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Ya, CV sebagai bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi. Yang aktif mengurus CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. CV salah satu bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Kenapa bisa disebut dengan modal yang terbatas? Karena berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar 50 juta dan harus disetor ke kas perseroan minimal 25%. Untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi misalnya saya atau kalian semua menjadi seorang pengusaha yang ingin berusaha di industri rumah tangga atau percetakan atau biro jasa atau perdagangan atau catering dan lain-lain dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif badan usaha yang memadai. Ya, saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik CV. Karakteristik CV ialah CV didirikan minimal 2 orang, di mana salah satunya akan bertindak selaku persero aktif. Persero aktif ini disebut dengan persero pengurus, yang nantinya akan bergelar direktur. Sedangkan yang lain akan bertindak selaku persero komanditer atau persero diam. Ya, seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian, maka persero aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Ya, saya juga akan menjelaskan dasar hukum CV terdapat dalam pasal 19 ayat 1 KUHD atau Kitab Undang Hukum Dagang, yakni persekutuan secara melepas uang yang juga disebut persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang. Baik, jika ada yang bertanya dengan saya bagaimana caranya mendirikan CV, saya juga akan menjelaskan
Untuk mendirikan CV dibutuhkan minimal 2 orang sebagai pendiri perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka para pihak mempersiapkan nama apa yang akan dipakai oleh CV tersebut. Pemilihan nama CV terdiri dari 3 kata. Ya, setelah mempersiapkan nama yang akan dipakai, para pendiri menentukan tempat dan kedudukan dari CV. Memilih siapa yang bertindak selaku persero aktif, memilih siapa yang bertindak selaku persero diam, memilih maksud dan tujuan kegiatan usaha ini untuk apa sih? Nah, setelah semua sudah ditentukan, maka para pendiri harus membuat akta pendirian CV dengan cara datang ke notaris untuk dibuatkan akta pendirian. Adapun dokumen yang harus dibawa untuk membuat akta pendirian CV di notaris adalah KTP, KK, NPWP. Sampaikan kepada notaris untuk membuat akta pendirian, lalu ajukan nama CV yang akan dibuat. Notaris akan mengecek dan memesankan nama CV di Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Jika nama tersebut tidak ada yang sama dengan nama CV yang sudah ada, maka nama tersebut bisa dipakai. Jika nama yang telah dipesan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka notaris akan membuatkan akta pendirian CV. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan modal awal pendirian CV. Sebenarnya tidak ada aturan khusus dalam penentuan besar modal awal pendirian CV karena hanya berdasarkan pada kesepakatan para pengurus. Ya, saya juga akan menjelaskan biaya pendirian CV. Bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal, lebih banyak memilih untuk izin CV aja. Karena untuk biaya pendirian CV di masing-masing daerah tidak sama, bahkan dapat berubah dari tahun ke tahun, bisa lebih tinggi atau lebih murah. Beberapa pelaku usaha yang minim info terkait pendirian CV biasanya akan meminta bantuan pada pihak ketiga. Dalam hal ini adalah pendirian CV untuk mengatur segala hal. Ya, saya juga akan menjelaskan tentang pemilihan nama CV. Dalam pemilihan nama CV tidak ada kaidah atau patokan khusus. Oleh karena itu, tidak heran banyak nama CV yang hampir mirip-mirip atau bahkan ada yang sama pas pada pembuatannya. Untuk memasukkan CV melalui sistem administrasi badan usaha atau biasa disebut SABU. Maka pemilihan nama diusahakan menggunakan nama yang belum digunakan oleh CV lain secara sah. Ya, saya juga akan menjelaskan tahapan prosedur pendirian CV. Beberapa hal yang perlu kalian persiapkan sebelum mengajukan izin pendirian CV antara lain mempersiapkan semua data kelengkapan CV seperti nama CV, alamat, susunan pengurus, maksud dan tujuan pendirian CV serta jenis usaha yang dijalankan. Melakukan pemesanan nama di SABU. Yaitu SABU itu tadi artinya sistem administrasi badan usaha. Nah, gunanya melakukan pemesanan di SABU untuk memastikan bahwa nama CV belum dipakai CV lain. Bisa juga di notaris juga bisa. Dan yang ketiga, mengajukan izin pendirian CV adalah membuat akta pendirian CV di depan notaris dengan membawa kelengkapan. Kelengkapannya apa aja sih? Fotokopi pengurus EKTP, fotokopi KK pengurus, fotokopi pengurus NPWP, fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha, fotokopi sertifikat pelunasan PBB, fotokopi surat domisili. Nah, melakukan registrasi melalui SABU dan izin akta notaris, selanjutnya Anda tinggal menunggu surat keterangan terdaftar yang disahkan oleh Kemenkumham keluar. Mendaftarkan izin usaha untuk mendapatkan NIB dan izin usaha komersial melalui laman OSS. Ya, saya juga akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan setelah pendirian CV berhasil, yakni yang pertama, melaporkan jumlah tenaga kerja yang terlibat
atau bisa disebut dengan wajib lapor tenaga kerja dilakukan di situs http://wajiblapor.kemnaker.go.id. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2006. Perusahaan wajib segala dokumen perusahaan penting sekali untuk menyimpan dokumen perusahaan dengan baik, terutama berkas yang harus diperpanjang karena habis masa berlakunya, dan membuat perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini apa aja sih? Perjanjian tertulis perlu dilakukan setiap kali bertransaksi dengan pihak lain demi minimalisir konflik antara pengusaha. Yang ketiga, membayar pajak. Sebagai warga negara yang bijak dan baik, sudah sepatutnya jika Anda taat dalam membayar pajak. Besaran jumlah pajak tidak sama antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya, tergantung dengan omset besar kecilnya Anda. Keempat, mendaftarkan merek produk. Pendaftaran merek produk ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi melalui klaim oleh pihak lain atas penjiplakan ide dan sebagainya. Saya juga akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dilakukan setelah pendirian CV berhasil. Yakni yang pertama, melaporkan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Atau wajib lapor tenaga kerja dilakukan di situs http://wajiblapor.kemnaker.go.id. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2006. Kedua, perusahaan wajib segala dokumen perusahaan. Penting sekali untuk menyimpan dokumen perusahaan dengan baik, terutama berkas yang harus diperpanjang karena habis masa berlakunya. Dan ketiga, membuat perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis perlu dilakukan setiap kali bertransaksi dengan pihak lain demi Baik, demikian uraian lengkap tentang pendirian CV 2021 dari saya Latvia Octavian, NIM 142.20.032. Prodi saya S1 Manajemen Malam dari STI Madani. Semoga berguna bagi Anda yang ingin mengatur pendirian CV. Ya, ini saja materi hukum bisnis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.